kualitas kekuasaan itu terletak pada kemampuan akal manusia itu sendiri. Manusia pada zaman modern tidak mau diikat oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu akal. Nah, ternyata pada sebelum zaman modern itu yang saya beri warna merah itu ada zaman Renaissance. Nah, di zaman ini ternyata para ahli filsafat itu mulai memikirkan tentang perkembangan zaman modern. Nah, karena itu perkembangan zaman modern itu dimulai dari zaman ini, zaman Renaissance pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Di antara zaman pertengahan itu dan zaman modern. Nah, Renaissance berasal dari istilah bahasa Prancis yang mempunyai arti kelahiran, kembali, atau rebirth. Istilah Renaissance sering digunakan para ahli sejarah sebagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Nah, kenapa disebut sebagai rebirth? Nah, saya akan jelaskan di sini. Pada abad pertengahan itu adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Nah, dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat dibatasi, sehingga perkembangan bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif. Dalam perenungan mencari alternatif itulah orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas dan maju. Pemikiran tidak dikungkung, sehingga sains berkembang, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut, orang melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan kembali, karena itu disebut dengan rebirth. Nah, humanisme dan Renaissance lebih memusatkan perhatiannya kepada manusia sendiri, lebih memusatkan perhatiannya kepada hidup di dunia ini daripada hidup di akhirat. Renaissance mula-mula digunakan oleh seorang ahli sejarah terkenal yang bernama Michelet yang selanjutnya dikembangkan oleh J. Burckhardt tahun 1860 sebagai tidak terbaca periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia, dan lawan dari periode abad pertengahan yang sudah dijelaskan tadi. Next. Nah, kemudian di sini ada beberapa penemuan pada zaman Renaissance. Yang pertama itu ada penemuannya Nicolaus Copernicus. Matahari berada di pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak. Yang kita tahu yaitu adalah rotasi dan revolusi. Kemudian yang kedua itu ada Johannes Kepler. Jagat raya berpusat kepada matahari. Yang ketiga itu ada Galileo Galilei. Penemuannya adalah akselerasi atau perubahan kecepatan dalam dinamika. Kemudian hukum benda yang jatuh, bahwa benda yang lebih berat itu jatuhnya akan lebih cepat daripada ya. Kemudian gerak yang parabolis pada peluru. Ketika peluru ditembakkan, dia akan membentuk suatu gerakan yang parabolis. Kemudian teleskop, dan yang terakhir itu ada berhasil mengamati bentuk-bentuk Venus atau fase-fase Venus. Next. Nah, ini dampak munculnya zaman Renaissance. Yang pertama itu ada kebebasan berpikir. Yang kedua, ada munculnya paham-paham baru di Eropa. Yang ketiga, majunya perdagangan dan bidang ilmu pengetahuan di Eropa, khususnya di Italia. Kemudian ada munculnya tokoh-tokoh pemikir dan munculnya semangat inquiry atau memecahkan masalah pada masyarakat Eropa. Next. Nah, filsafat pada zaman modern. Manusia berada di tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan yang menyebabkan corak pemikirannya antroposentris, yang artinya pemikiran filsafat berdasarkan akal pikir serta pengalaman. Next. Nah, di zaman modern ini ada beberapa aliran. Yang pertama itu ada aliran rasionalisme. Manusia itu semakin lama semakin percaya pada kemampuan akal.
Apapun persoalannya mampu dijelaskan. Semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah kemanusiaan dengan akal itu sendiri. Menggunakan kekuasaan akal, orang berharap akan lahir suatu dunia baru yang lebih sempurna, dipimpin serta dikendalikan oleh akal sehat manusia. Tokoh pertama rasionalisme pada zaman modern yaitu René Descartes yang dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Kata bapak dianggap pantas diberikan kepada Descartes karena dialah orang pertama pada zaman modern itu yang membangun filsafat berdasarkan atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan akliah. Dia pula orang yang pertama di akhir abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang kuat dan tegas yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, dan bukan yang lainnya. Next. Ini selanjutnya tentang Descartes dalam karyanya Anaximenes Discourse on Method, menjelaskan perlunya memperhatikan 4 hal. Itu ada tidak menerima sesuatu apapun sebagai kebenaran, kecuali hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Kemudian, bimbinglah pikiran dengan teratur, dengan memulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Nah, selanjutnya, dalam proses pencarian dan penelaahan hal-hal sulit, harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna, serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita menjadi yakin bahwa tidak ada satupun yang terabaikan atau ketinggalan dalam penjelajahan itu. Next. Nah, ini menurut Descartes, salah satu hal yang tidak bisa ia ragukan adalah eksistensi dirinya sendiri yang dalam keadaan ragu-ragu. Pada akhirnya Descartes mengekspresikan hal tersebut dengan bahasa cogito ergo sum, yaitu saya berpikir, karena itu saya ada. Spinoza juga dianggap orang yang bisa menjelaskan gambaran dengan tepat tentang apa yang dipikirkan oleh penganut rasionalisme. Spinoza meyakini bahwa jika seseorang memahami makna yang dikandung oleh kata-kata yang digunakan dalam ilmu ukur atau geometri, maka pasti ia bisa memahami makna yang terkandung dalam pernyataan sebuah garis lurus merupakan jarak terdekat di antara dua buah titik. Ini betul ya, sepakat ya mungkin ya. Ya, selanjutnya untuk filsafat aliran empirisme akan dijelaskan oleh Alif. Untuk Alif dipersilahkan. Jadi filsafat sebelumnya terima kasih. Jadi filsafat empirisme ini merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Jadi empirisme ini aliran yang mengkritik tentang itu rasionalisme itu. Nah, orang pertama pada abad ke-17 yang mengikuti aliran empirisme di Inggris adalah Thomas Hobbes. Nah, menurut penganut empirisme ini, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman merupakan awal dari segala pengetahuan. Segala pengetahuan diturunkan dari pengalaman. Nah, lalu empirisme ini dilanjutkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, menurut Locke, hal yang paling penting adalah menguraikan cara manusia mengenal. Locke berusaha menggabungkan teori-teori empirisme yang diajarkan oleh Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme oleh Descartes yang sebelumnya tadi dijelaskan oleh Mbak Sylvie. Nah, Locke ini memfokuskan jika satu-satunya yang bisa kita tangkap adalah penginderaan sederhana. Misalnya, pada saat kita makan apel, kita tidak merasakan
seluruh apel itu ada di dalam penginderaan saja. Kita juga menerima serangkaian penginderaan sederhana, seperti apel itu berwarna hijau, rasa segar, lalu baunya segar dan sebagainya. Setelah kita makan apel berkali-kali, kita akan berpikir bahwa kita sedang makan apel. Nah, pemikiran kita tentang apel inilah yang disebut loke sebagai gagasan yang rumit atau ia sebut dengan persepsi. Menurut Locke, pengalamanlah yang menjadi dasar dari pengetahuan. Nah, pada rasionalisme Descartes kan diajarkan bahwa pengetahuan yang paling berharga itu berasal dari akal, tidak berasal dari pengalaman. Nah, berbeda dengan Locke. Locke ini pengalamanlah yang menjadi dasar dari segala pengetahuan. Lalu yang selanjutnya ada filsafat aliran kritisme. Tokoh yang berperan pada zaman kritisme ini yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Nah, pemikiran filsafat Kant ini muncul pada saat dua aliran filsafat saling berdebat, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kant menolak paradigma rasionalisme yang berpendapat pengetahuan dunia hanya dapat diperoleh melalui akal. Kan juga tidak sepakat dengan pandangan empirisme yang menekankan pengalaman empiris belakang. Menurut Kant, kedua-duanya itu sama penting. Akal budi dan pengalaman empirisme merupakan hal-hal yang sama penting. Pemikiran Kant bisa diposisikan sebagai jembatan penghubung antara rasionalisme dan empirisme. Kan menjelaskan pengetahuan manusia merupakan perpaduan unsur-unsur a priori dan unsur a posteriori. Menurut Immanuel Kant, berpikir adalah membuat keputusan. Dalam proses berpikir, aktivitas yang pertama dilakukan yaitu menangkap data-data empiris. Penangkapan data-data empiris ini dilakukan oleh panca indera. Selanjutnya, data-data indrawi yang sudah kita tangkap kemudian masuk ke dalam otak kita, bertemu dengan kategori-kategori a priori yang ada di akal budi kita. Dalam mengambil keputusan, ada sintesis data-data indrawi dan kategori-kategori akal budi. Jadi data-data indrawi yang sudah kita tangkap kemudian dicocokkan dengan kategori yang ada di akal budi kita. Apakah dia berwarna, lalu jumlahnya berapa, kualitas dan kuantitasnya bagaimana, kemudian diputuskan seperti komputer ini seumpama kita berpikir seumpama kita berpikir, oh komputer ini berjumlah 5, oh komputer ini bagus gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada filsafat aliran positivisme. Nah, positivisme ini diperkaya 98 sampai 1857 yang tertuang dalam karya Auguste Comte adalah Cours de philosophie positif. Positifme berasal dari kata positif. Positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu berdasarkan fakta-fakta. Positivisme ini adalah aliran filsafat yang bersumber pada sesuatu nyata yang berupa fakta dan dapat dibuktikan oleh indera dan logika-logika yang positif dan bersifat objektif. Positivisme ini hanya menyempurnakan aliran empirisme dan rasionalisme. Lalu yang selanjutnya ada tadi kan ada filsafat pada zaman modern. Nah, selanjutnya ada filsafat pada zaman kontemporer. Filsafat pada zaman kontemporer ini pada umumnya berkembang sampai saat ini. Lalu pada zaman ini
mempunyai ciri kemajuan perubahan peradaban dan teknologi sebagai akibat dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dari berbagai lapangan kehidupan yang berbeda. Kemajuan teknologi ini yang memudahkan berbagai persoalan hidup umat manusia sehingga manusia tersebut mampu mengeksploitasi dan menguasai alam. Adapun yang menjadi pembahasan dalam filsafat kontemporer ini yang pertama ada pragmatisme. Pragmatisme yaitu suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Kriteria kebenaran sendiri yaitu apakah sesuatu tersebut memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata. Lalu menurut pragmatisme ini, pikiran atau teori merupakan alat yang hanya berguna untuk memungkinkan timbulnya pengalaman yang semakin ikut mengembangkan hidup manusia dan dalam praktek pelaksanaannya. Yang kedua yaitu ada fenomenologi. Fenomenologi ini berasal dari kata fenomen yang berarti gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semu. Fenomenologi ini merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena pertemuan kita dengan realita. Fenomenologi ini merupakan studi yang mempelajari tentang pengalaman dan bagaimana kita mengalami. Pengalaman dalam arti fenomenologi ini tidak hanya mencakup pengalaman persepsi sensorik panca indera, tetapi juga imajinasi, pikiran, emosi, keinginan, kemauan, dan tindakan. Singkatnya yaitu semua hal yang kita jalani atau kita lakukan. Yang selanjutnya ada eksistensialisme. Eksistensialisme ini berkembang pada abad ke-20 di Perancis dan Jerman, disebabkan oleh respon yang dialami secara mendalam atas runtuhnya berbagai tatanan dunia barat yang sebelumnya dianggap stabil. Meletusnya Perang Dunia Pertama telah menghancurkan keyakinan atas keberlanjutan kemajuan peradaban menuju kebenaran dan kebebasan. Kemudian dengan melemahnya banyak struktur eksternal kekuasaan seperti struktur ekonomi, politik pada saat itu manusia perorangan hanya bisa tertunduk pada kekuasaan internal atas dirinya sendiri. Kondisi seperti itulah yang mengantarkan para eksistensialis kembali pada diri manusia sebagai pusat filsafat sejati dan sebagai satu-satunya kekuasaan yang berlegitimasi. Nah, eksistensialisme ini merupakan nama untuk macam-macam filsafat. Semua jenis ini mempunyai inti yang sama, yaitu keyakinan bahwa filsafat berpangkal pada adanya eksistensi manusia yang konkret dan tidak ada pada hakikatnya atau esensi manusia pada umumnya. Pendapat Descartes kan tadi yang menyatakan di filsafat modern, saya berpikir maka saya ada. Nah, diganti oleh aliran eksistensialisme ini menjadi saya ada maka saya berpikir. Nah, yang selanjutnya yaitu ada filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat dari reaksi adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Peranan akal pikiran hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu sintesis baru. Tokohnya pada filsafat hidup ini yaitu Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941. Lalu yang selanjutnya ada strukturalisme. Strukturalisme ini lahir di Perancis pada tahun 1960-an
dan berbasis pada karya Ferdinand de Saussure yang diorientasikan untuk memahami struktur yang mendasari bahasa. Menurut aliran ini, setiap orang di masyarakat mengetahui bagaimana caranya menggunakan bahasa, meskipun mereka tidak peduli akan aturan-aturan yang berkenaan dengan struktur bahasa. Nah, strukturalisme ini menelusuri penggunaan bahasa berdasarkan prinsip-prinsip universal dari pikiran manusia yang menjadi dasar karakter budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Dengan begitu, strukturalisme menempatkan objek budaya itu seperti literatur dan seni yang harus dipahami dalam konteks yang lebih besar di mana mereka berada dan berkembang. Yang terakhir yaitu ada postmodernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Nah, modernisme ini menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan, di mana semua kebutuhan akan terpenuhi. Postmodernisme lahir sebagai reaksi dari kegagalan modernisme. Nah, Abdul dalam bukunya yang berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernisme menyatakan ciri-ciri postmodernisme yang pertama adalah dekonstruktif. Hampir semua dasar keilmuan yang telah mapan di era modern, baik di dalam sosiologi, antropologi, psikologi, dan keilmuan alam yang lainnya, selama ini baku dan dipertanyakan ulang oleh postmodernisme ini. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih membantu dalam memahami realita dan pemecahan masalah. Ciri yang kedua dari postmodernisme ini yaitu relativisme. Artinya pemikiran postmodernisme ini dalam hal realitas budaya atau nilai-nilai kepercayaan dan lainnya tergambar dalam teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Dalam pandangan antropologi, tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu sama lain. Seperti budaya Amerika kan jelas berbeda dengan budaya Indonesia. Maka nilai-nilai budaya yang sangat beragam ini maka nilai-nilai budaya tersebut sangat beragam. Dari hal tersebut, ilmu pengetahuan postmodernisme ini bersifat relatif. Tidak ada ilmu pengetahuan yang kebenarannya absolut. Dan melihat suatu peristiwa tertentu, ketika ingin melihatnya harus dilihat dari segala sisi, tidak hanya fokus pada satu sisi tertentu. Demikian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Silvi. Terima